Hai semuanya, balik lagi di YouTube channel Vincentius. Tahun 90-an memang serba seadanya. Gaya hidup saja tidak seperti zaman sekarang. Di video kali ini, kita akan mencoba untuk mengulas kembali kisah seru anak yang lahir 90-an. Sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe yang berwarna merah di bawah ini ya guys. Kali ini, Mimin akan mencoba mengingatkan kembali hal-hal yang hanya dimengerti anak 90-an. Apa sajakah itu? Simak terus video ini ya guys. Fashion anak sekolah zaman 90-an. Mungkin teman-teman pada ingat semua ya guys, bagaimana cara berpakaiannya anak 90-an. Zaman 90-an memang gak ada matinya, dimana kita bisa menikmati hidup normal tanpa adanya gadget dan media sosial. Anak sekolahannya pun bergaya dengan macam-macam cara tanpa melunturkan sifat polosannya. Gaya anak sekolah 90-an tentunya masih kita ingat sampai detik ini. Bahkan itu jadi kenangan yang bisa diceritakan ke generasi berikutnya. Ada apa saja ya guys gaya anak sekolah dan remaja di tahun 90-an? Pernah gak sih guys, kalian kaos kaki dilipat ujungnya? Dulu anak sekolah memang paling malas kalau disuruh menggunakan kaos kaki sampai ke lutut. Alasannya apa coba? Ayo, komen di kolom komentar ya guys. Masalahnya, kaos kaki dipasang setinggi lutut, jadi lebih mirip pemain bola ketimbang anak sekolahan. Jadi ini alasannya. Beda ya guys sama anak sekolahan zaman sekarang. Apalagi buat cowok yang celananya semua sampai di lutut. Kaos kaki panjang rasanya macam orang culun. Benar juga sih guys. Apalagi memakai kacamata branding, jadi kelihatan kayak cecep ya. Oleh sebab itu, anak-anak menyiasatinya dengan cara melipat ujung kaos kaki supaya panjangnya nggak kebangetan. Tapi kalau udah ditegur sama guru, ya mau tak mau harus dinaikkan lagi ya guys ke seperti semulanya. Wah, menurut ya guys, ternyata nggak seperti zaman sekarang ya. Kalau ditegur pasti malah diolok gurunya. Pakai celana dan rok di bawah panggul biar kekinian. Mimin jadi ingat, waktu Mimin masih SMP dulu, teman-teman cowok Mimin yang pantatnya montok, celananya pasti dikendorin di bawah panggul. Dan teman-teman cewek Mimin pasti kasih penilaian kalau celana digituin, keren. Pas Mimin coba, celana Mimin malah melorot ke bawah karena pantat Mimin tepos. Hahaha. Entah berkiblatnya dari mana, anak-anak sekolah zaman 90-an dulu pernah menggunakan celana di bawah panggul. Katanya sih, model seperti itu sangat keren, apalagi ditambah sabuk yang super lebar. Jadi lucu ya guys. Permainan tradisional ala anak sekolah 90-an. Masa kecil adalah masanya melakukan permainan yang menarik dan mengasihkan. Namun sayang ya guys, di era yang sekarang ini, anak-anaknya malah sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Ya sih, zaman memang sudah berubah, sehingga jenis permainan yang dimainkan pun sudah sangat jauh dari tahun 90-an. Jika kita bandingkan dengan permainan anak-anak 90-an, permainan-permainan tersebut mendorong anak-anak untuk menjadi lebih aktif, lincah, dan banyak melakukan interaksi dengan anak-anak lainnya. Nah, untuk kalian yang sempat merasakan asiknya permainan di tahun 90-an, yuk bernostalgia dengan beberapa permainan yang hit di tahun 90-an. Peta umpet. Permainan ini adalah salah satu permainan yang cukup populer dan mengharuskan seseorang untuk berjaga satu titik sambil menutup mata dan terhitung di angka tertentu, sementara yang lainnya bersembunyi. Setelah itu guys, anak yang berjaga harus menemukan anak-anak lain yang bersembunyi dan menyentuh titik jaganya. Kalau tidak, anak yang berjaga dianggap kalah dan harus berjaga lagi di sesi berikutnya. Wah, seru ya guys. Permainan lompat tali. Meskipun bisa dimainkan seorang diri, lompat tali lebih seru jika dimainkan bersama dengan teman-teman yang lain. Minimal 3 orang pemain. 2 orang bertugas memegang tali di sisi kiri dan kanan. Pemegang tali akan memutar tali tersebut. So, kalian pasti udah tahu kan guys, bagaimana kelanjutannya. Permainan ular naga. Ular naga adalah permainan yang dilakukan beramai-ramai. Kamu akan membutuhkan 2 orang biasanya sih guys, yang berbadan tinggi sebagai gerbangnya, dan sisanya akan berjejer sambil berpegang pada pundak atau baju teman, lalu bergerak melingkar dan melewati gerbang sambil bernyanyi. Ternyata asik juga ya guys. Ketapel. Permainan yang satu ini umumnya lebih populer di kalangan laki-laki sih guys. Yang kamu butuhkan adalah sebuah ketapel yang bisa kamu buat sendiri, dan batu ataupun kerikil
dan juga gulungan kertas bisa kamu jadikan sebagai peluru. Biasanya sih guys, yang menggunakan batu atau kerikil digunakan untuk ditembakkan ke burung ataupun sasaran binatang lainnya. Wah, nggak kayak sekarang ya guys, bocah SD saja sudah pandai nembak lawan jenisnya. Hehe. Egrang. Permainan egrang melibatkan dua bilah bambu yang dibuat agar memiliki pijakan untuk kaki. Nah, untuk memainkannya, kamu harus meletakkan kaki di atas pijakan tersebut dan mulai berjalan sambil memegang tongkat bambunya. Sangat seru ya guys permainannya. Jadi kita seperti raksasa ya guys. Permainan kelereng. Permainan yang melibatkan bola kaca warna-warni ini umumnya digandrungi oleh anak-anak kaum pria ya guys. Tapi tidak menutup kemungkinan loh, kaum wanita juga bisa loh guys. So, aturan mainnya kalian pasti udah tahu semua ya guys. Apalagi yang lahir tahun 90-an. Sebenarnya masih banyak permainan lainnya sih guys. Bagaimana? Sudah kembali bernostalgia lagi kan guys? Oke, sampai di sini dulu ya guys untuk video kali ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.